Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Setiawati. Di sini saya sebagai supervisor, artinya yang mengamati dari proses coaching antara Ibu Tutut Munawaroh sebagai coach, kemudian sama Bu Eni sebagai coachee. Oke, untuk itu mari kita ikuti dari proses ini. Bu Tutut, Ya, siap. Bu Tutut, apa yang akan disampaikan nanti pada saat coaching dengan Bu Eni? Ya, terima kasih waktunya. Mungkin nanti yang akan saya sampaikan saat coaching sama Bu Eni, saya ingin menerapkan kompetensi yang harus dicapai dari coaching ini. Ada 3 kompetensi itu. Nah, itu yang ingin saya capai, yang ingin saya terapkan. Gitu. Terus dari 3 kompetensi itu Bu Tutut, 3 kompetensi coaching itu ya, kira-kira yang mau dikembangkan sama Bu Tutut itu yang mana? Bu Tutut masih ingat ya 3 kompetensi itu ya? Iya, 3 kompetensinya itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian ada satu lagi itu membuat pertanyaan berbobot itu. Nah, dari ketiga itu sebenarnya semua masih saya rasa saya masih belum bisa menguasai. Tapi untuk kali ini saya ingin membuat pertanyaan juga yang berbobot. Membuat pertanyaan berbobot juga maksud saya. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan Bu Tutut nanti itu adalah kompetensi yang membuat pertanyaan berbobot. Saya rasa. Oke. Terus kemudian dari Bu Tutut kelihatannya yang masih kesulitan itu di apanya? Ketika ini membuat, mungkin menurut saya ini dari ketiga kompetensi ini sebenarnya berkaitan. Ketika kita itu nanti kebingungan dalam membuat pertanyaan berbobot ini, sebenarnya ini menurut saya ini karena kita itu saat mendengarkan itu masih kurang fokus, kurang mendengarkan aktif, maksudnya itu masih belum bisa terpenuhi. Gitu. Terus kemudian yang terakhir dari apa yang akan nanti disampaikan oleh Bu Tutut, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Tutut itu yang mana? Indikator ketercapaian itu nanti menurut saya akan terlihat jika saya sudah bisa membuat pertanyaan berbobot ketika nanti saya melakukan coaching kali ini. Berarti Tutut sudah mengetahui kompetensi yang akan dikembangkan, kemudian rencana yang akan dikembangkan, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Untuk selanjutnya silahkan melakukan coaching dengan Bu Eni biar saya bisa melihat seperti atau sejauh mana pertanyaan berbobot yang sudah Tutut ajukan. Iya, terima kasih waktunya Raya. Monggo. Selamat siang Bu Eni. Iya, Bu Eni, gimana, sehat Bu Eni? Alhamdulillah sehat. Iya. Apa itu Bu Eni, pekerjaannya sudah semakin menumpuk saja ini, nanti kalau tidak sehat itu bikin terbengkalai ya Bu ya. Iya, Sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi saya kok iya, saya ada apa ini Bu Eni? Saya mau cerita sama Bu, tapi betul nanti jangan bilang sama yang lain gitu. Gitu. Ini sebenarnya seperti rahasia banget ini. Ada apa ini Bu Eni? Karena saya juga sebenarnya kalau nggak cerita saya bingung. Kalau cerita sama Bu Tutut nanti siapa tahu Bu Tutut bisa memberikan solusi pada saya. Jadi ini kayak seperti dilema ini ya Bu Eni. Tapi harus dirahasiakan gitu. Iya, siap, insya Allah bisa menjaga rahasia Bu Eni. Siap. Mungkin dari apa yang Bu Eni utarakan tadi, tujuannya apa Bu Eni cerita sama ke saya untuk menjaga rahasia ini? Ya karena saya nggak enak aja Bu sama nanti
salah satu guru yang ingin saya curhatkan ke Bu Tutu. Berarti ini ada masalah rekan ya Bu ya, ini ya. Kalau boleh saya tahu Ibu, masalahnya apa ini itu? Gini loh Bu, saya sebagai wali kelas ya, saya sebagai wali kelas itu biasa itu ada aja ya, sebenarnya nggak semua guru nih ya, satu guru itu mesti curhatnya ke saya itu marah-marahnya itu, Bu, anaknya jenengan itu loh nggak bisa diatur, seperti itu. Terus anak jenengan itu loh nggak bisa gini, nggak bisa diatur, pokoknya macam-macam lah Bu, tapi saya nggak nyebutkan namanya Ibu ya. Iya, berarti inti permasalahannya ini dengan rekan Bu Eni, tapi dimulai dari konflik anak. Iya. Jadi apa itu namanya? Mungkin Bu Eni apa ya? Kurang sependapat dengan temannya tadi waktu mungkin istilahnya mengatasi anak gitu ya. Iya, masalahnya gini Bu, gimana ya? Kalau saya yang ngajar di kelas itu loh anaknya juga enjoy, senang, nggak ada masalah, belajarnya juga tenang, anak seneng. Terus saya pernah tanya ke guru yang lain, katanya juga nggak ada masalah. Tapi kok kenapa guru ini kok ngadunya ke saya? Katanya anak saya ya, kayak anak yang walinya saya itu katanya, Bu, kalau belajar itu nggak bisa tenang, rame, diajari nggak mau, pokoknya nggak disiplin dan pokoknya yang tidak baik lah untuk anak itu. Ini dari apa yang Bu Eni sampaikan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa sebenarnya anak ini ketika belajar dengan Bu Eni baik-baik saja, tapi ketika belajar dengan rekan Bu Eni ini menjadi tidak baik-baik gitu ya Bu Eni. Seperti itu. Kemudian menurut Bu Eni, yang menurut Bu Eni baik-baik saja itu seperti apa? Ya menurut saya baik-baik saja itu ya, anak itu waktu saya ajar itu juga belajar dengan nyaman, tugas juga dikerjakan, anak-anak juga duduk tenang, kalau diskusi mereka juga diskusi dengan senang. Jadi nggak ada kok ceritanya anak yang keluar kelas, terus anak yang lari-lari apa teriak-teriak di kelas tidak mengerjakan tugas, itu nggak ada kalau pada saya. Saya juga tanya ke guru yang lain itu juga enggak. Terus ini berarti Bu Eni ini intinya dari masalah ini ingin menyelesaikan dengan rekan tadi. Oh begitu ya Bu Eni. Nah, menurut Bu Eni, rekannya Bu Eni ini tadi harusnya bagaimana supaya bisa berada di posisi Bu Eni ketika dalam pembelajaran? Idealnya rekannya Bu Eni ini harusnya seperti apa biar bisa diterima anak-anak begitu? Gimana Ibu, apa mungkin gini ya, apa mungkin cara mengajarnya teman saya itu yang kurang mengena ke anak ya, atau mungkin anak jenuh, jadi akhirnya anak karena jenuh itu ya akhirnya nggak fokus belajar, akhirnya nggak peduli dengan gurunya, apa mungkin seperti itu ya? Ya berarti Bu Eni, menurut Bu Eni dari apa itu tadi Bu Eni mengutarakan cara mengajarnya. Sebaiknya, ini sebaiknya rekan Bu Eni tadi menggunakan cara mengajar yang bagaimana supaya bisa disenangi oleh anak-anak. Begini ya, kalau yang sudah saya lakukan ya Bu ya, kalau yang sudah saya lakukan tuh ya, saya menggunakan teknik pembelajaran itu yang bervariasi. Jadi pembelajaran kadang anak diajak diskusi, mungkin nanti kalau kadang juga disuruh membaca buku, kadang juga disuruh praktek. Nah kalau misalnya pas di tengah-tengah pelajaran anak itu bosan, biasanya saya mengajak untuk ice breaking atau anak nyanyi, dan itu akhirnya anak-anak jadi senang lagi, sudah nggak bosan lagi. Apa mungkin seperti itu ya? Nah ini Bu Eni punya solusi, punya jawaban sendiri ini kan berarti kan tadi kok nggak terpikir sama sekali. Tidak terpikir tapi sekarang tiba-tiba ada. Nah kemudian Bu Eni udah ada cara untuk rekan Bu Eni ini begitu. Mungkin ada enggak tindak lanjut Bu Eni untuk ke temannya tadi, rencananya Bu Eni selanjutnya untuk temannya bagaimana? Saya akan mencoba mendekati teman saya tadi, mungkin ya ngomong dari hati ke hati lah, mungkin teman saya tadi nanti saya akan bicara gimana kalau ibu itu ya sekali-kali pembelajaran itu yang bervariasi, jadi anak-anak nanti biar tidak jenuh, anak-anak juga
sebenarnya ibu ya anak-anak itu bilang malahnya gurunya galak ya apa mungkin itu nanti bisa untuk saya untuk bahan untuk mendekati guru tadi. Mungkin Bu Eni ada enggak yang terpikir terlintas di Bu Eni selain cara bicara ngomong baik-baik itu ada enggak cara lain gitu menurut Bu Eni? Mungkin bisa mungkin biar ke anak ya mungkin kalau cuma saya saja mungkin nanti kurang begitu direspon mungkin saya bisa akan bilang ke anak cobalah apa anak-anak itu berdialog dengan gurunya ya teman saya tadi menyampaikan unek-uneknya maunya itu belajarnya itu seperti apa nanti biar gurunya itu bisa memahami sebenarnya kebutuhan belajar yang diinginkan anak itu yang bagaimana. Nah itu Bu Eni sudah punya dua alternatif ya, punya dua solusi itu. Iya ibu ya tanpa sadar ya. Tanpa sadar jadinya sudah punya apa itu namanya jawaban sendiri ya dari apa rencana jenengan itu tadi. Nah sekarang Bu Eni kira-kira komitmennya Bu Eni itu terhadap apa itu namanya ini tadi rencana jenengan itu kira-kira berhasil atau tidak nih? Insya Allah saya yakin berhasil. Apapun kalau ada usaha pasti akan berhasil. Mulai besok kalau saya ketemu sama teman saya itu saya akan ajak bicara. Iya, oke. Bu Eni, kira-kira ini Bu Eni yang tadinya Bu Eni katanya galau itu tadi bingung resah itu sekarang kira-kira nih Bu Eni ini sudah alhamdulillah sudah gimana yang sudah dirasakan punya gimana? bayangan apa yang akan saya lakukan nanti sehingga saya sudah beban itu sudah sedikit berkurang jadi mungkin nanti kalau besok saya sudah ngomong sama teman saya itu mungkin akan lebih senang lagi karena sudah berhasil. Tentunya Bu Eni tadi dalam ini tadi kan enggak ini ya Bu Eni. Kira-kira membutuhkan siapa lagi selain anak-anak tadi Ya, mungkin? saya mungkin nanti akan ngajak teman yang lain yang dekat dengan guru tadi. Jadi kalau saya sendiri mungkin nanti dikira menggurui, maka saya nanti akan mengajak teman yang dekat dengan beliau. Begitu ya Bu Eni ya. Mudah-mudahan nanti Bu Eni apa yang direncanakan dan aksinya nanti berhasil. Bisa kan Bu Eni nanti menemui saya begitu ya, kita ngobrol lagi gimana apa itu namanya hasilnya gimana gitu ya. Nanti kita ngobrol sudah dalam keadaan yang senang Ya, dan seperti itu tujuannya ya Bu Eni. Iya, terima kasih juga Bu Eni ya. Sekarang ini Bu Eni mau kemana lagi nih? Ya, ini mau melanjutkan tugasnya negara ya. Iya Bu Eni, terima kasih juga. Iya, terima kasih. Monggo Bu Eni. Gimana ini? Perasaannya bagaimana? Perasaannya sekarang gimana ini penilaian dari supervisor tentang kucing kita tadi gitu jadi lagi. Oke, menurut Bu Tutut perasaan setelah mengcoaching Bu Eni bagaimana? Tadi saya ini Bun, saya berusaha mendengarkan aktif saya harus berfokus, harus terpusat begitu. Apakah itu berhasil atau tidak nanti pengamat silahkan menyampaikan hasil. Kemudian menurut saya dari kompetensi yang ingin saya capai membuat pertanyaan berbobot, mungkin saya juga sedikit sudah menambahkan apa ya skill saya paling tidak begitu menurut saya. Tapi nanti refleksinya juga pengamat bagaimana hasilnya. Iya. Jadi menurut Tutut kompetensi awal tadi ya yang disampaikan awal tadi sudah hampir tercapai ya. Tercapai. Terus kemudian menurut Tutut indikator ketercapaian apa yang akan dikembangkan lagi? Saya ingin mengembangkan yang ketiga-tiganya. Oh gitu. Iya. Oke. Karena ini menurut saya penting sekali karena mengingat apa ya? Ini sesuatu yang baru, mungkin juga karena ini juga untuk apa ya istilahnya
membuahkan hasil, menggali kinerja. Mungkin dari situ kita dengan istilah lain memaksimalkan potensi. Iya, memaksimalkan potensi. Secara tidak sengaja itu bisa memunculkan sendiri. Terus gini, saya kasih catatan tadi ya sedikit dari saya setelah mengamati panjenengan coaching dengan Bu Eni tadi, itu sudah menurut saya sudah mengikuti alur Tirta. Jadi yang pertama sudah ada tujuan, kemudian klasifikasi juga sudah ada, identifikasi sudah ada, kemudian rencana aksi juga sudah ditanyakan, kemudian tanggung jawabnya juga sudah digali bersama Bu Eni. Berarti di sini proses kemitraan panjenengan itu sudah terjalin, sudah kelihatan, sudah kelihatan. Nah, ini yang terakhir Bu Tutut, kira-kira nanti kalau sudah berhasil di coaching ini ya, itu pengembangan apa yang akan dilakukan oleh Bu Tutut? Untuk pengembangan selanjutnya mungkin saya akan lebih mempraktekanlah ini sering-sering karena saya rasa di setiap lembaga, di setiap sekolah itu kan tidak terlepas dari masalah. Jadi ini bisa saya gunakan sebagai senjata, paling tidak sebagai modal awal untuk saya memaksimalkan kinerja begitu. Tapi jangan melupakan 3 kompetensi tadi ya. Tapi jangan melupakan 3 kompetensi tadi. Oke, terima kasih Bu Tutut, terima kasih Bu Eni. Sekian dari perjumpaan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.